Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugiono, pensiunan Angkatan Laut, tempat tinggal di Kelapa Gading, pangkat terakhir bintang 2. Subhanallah, qadarullah, 4 dekade saya di dalam jamaah. Mulai dari kepengurusan kelompok, desa sampai dengan daerah, mengalami itu Pak. Jadi lama. Jadi tetapi semua itu perjalanan hidup saya, ya, insya Allah. Tetapi di ujung perjalanan itu yang saya selalu syukuri Pak. Saya ingat terus sampai nangis itu Pak kalau ingat. Seiringan dengan berjalannya waktu atas karunia Allah, saya mulai belajar ilmu syar'i, ilmu agama yang berdasarkan Quran hadis, ya, sesuai dengan pemahaman para sahabat, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah, kemudian difahami oleh sahabat, dipahami oleh para tabi'in, diteruskan ke generasi-generasi penerus. Dan itu sudah dijamin di dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 100, ya kan, sudah dijamin. Jadi kan, nah, inilah contoh generasi yang terbaik. Nah, kita hidup sekarang di zaman akhir, zaman fitnah. Kenapa kita tidak pilih contoh sana? Ya. Nah, bagaimana saya sampai seperti itu? Ya, kembali lagi karunia Allah ini Pak. Karunia Allah, saya mulai belajar. Mulai mendengarkan radio Roja itu, kemudian ada kajian di Kelapa Gading. Di mana? Di sini, Dokter Kalimas. Saya datang sana. Kebetulan sama keluarga ya, alhamdulillah. Jadi kami ini betul desa. Jadi saya, istri dan anak-anak ikut semua Pak. Jadi bukan sendirian. Ya. Nah, dengan demikian maka mulai saya ada pemasukan ilmu, sehingga wawasan dan pemahaman saya tambah. Loh, dulu saya kan nanyanya tahunya itu aja kan, dijejeli terus itu kan, 5 bab setiap hari, apalagi pengurus kan setiap hari itu musyawarah Pak, masya Allah. Ya, tapi itu qadarullah, saya tidak, ya udah terjadi, itu saya syukuri karena saya mendapat tunjuk. Ya. Kemudian dengan proses belajar ini, ya, thalibul ilmu itu, karena thalibul ilmu kan wajib hukumnya, wajib fardu ain bagi tiap orang, ya kan, belajar ilmu ya karena semua ini dari Allah ya, sehingga terbuka wawasan saya, terbuka pemahaman saya, ya, dengan akidah dan manhaj yang lurus dan benar, ya. Dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in diteruskan penerusnya, generasi berikutnya, ya kan. Nah, alhamdulillah kita sebagian gitu loh. Ini masya Allah, perbedaan jarak waktu dan tempat jauh sekali, tetapi Allah berarti menghendaki kebaikan, sehingga kita dikasih petunjuk. Dan inilah yang saya sampaikan selalu di awal, ya, masya Allah, la haula wala quwata illa billah, ya kan. Semua ini terjadi, kebahagiaan ini terjadi karena kehendak Allah. Surat An-Nisa 79. Apa-apa yang baik di sisi kalian adalah dari Allah, tapi apa-apa yang jelek itu dari dirimu sendiri. Iya kan? Oleh karena itu kembali lagi saya sangat bersyukur, ya, di usia senja saya diketemukan dengan jalan yang lurus. Dan saya berdoa mudah-mudahan saya bersama keluarga dan generasi turunan saya bisa istiqomah sampai dengan akhir hayat. Lebih yakin lagi dengan pemahaman ini, karena saya terus jadi rajin ngaji Pak, termasuk jadi di tempat kami juga kita adakan pengajian, ya, ya, kajian, sehingga lebih yakin lagi ketika beberapa kali saya umroh bulan Ramadan Pak, jadi 1 bulan di sana bersama keluarga, kan ikut kajian-kajian di sana, kajian baik di Madinah maupun di Mekah. Di Madinah bahasa Indonesianya ada waktu itu masih Ustadz Firanda, ya, di gate nomor 19 itu di sana. Begini, tambah yakin. Dan kebetulan jamaah rombongan saya banyak orang sunnah, jadi kan kita tambah terus di hotel ketemu, di ketemu terus. Jadi intinya ilmu Pak. Ilmu itu yang membuka jalan. Tapi ilmu bisa datang tentu Allah yang menghendaki, ya kan, tidak ujuk-ujuk apa. Tapi ada perantaranya. Siapa? Para guru.
para guru itu. Nah, kita berhati-hati harus milih guru, karena guru harus betul-betul kita tahu pasti yakin ini akidahnya benar, ini maksudnya lurus, kemudian akhlaknya baik. Itu guru yang akan menurunkan ilmu. Jangan sembarangan cari guru. Tapi kalau kita mencari kebenaran dari siapa saja boleh, asal benar. Tapi kalau cari guru harus jelas. Ya, harus jelas. Akidahnya jelas, manhajnya jelas, kemudian akhlaknya soleh. Ya, jadi itulah kira-kira perjalanan hidup saya yang alhamdulillah saya selalu bersyukur dan selalu saya syukuri. Ya, insya Allah dari jalan belajar ini Allah membukakan pintu jalan hidayah, taufik, dan mudah-mudahan ini menjadi jalan surga saya dan keluarga. Insya Allah ini menjadi hibror, ya, pelajaran. Mungkin teman-teman saya yang masih ada di dalam sana, ya ini bukan kalau Allah menghendaki kenapa tidak, ya kan? Ya, karena kuncinya di belajar ilmu. Kita kalau masih di dalam tempat di dalam saja, kita nggak bisa membandingkan ini benar atau salah nih. Tapi kalau kita bisa belajar, gurunya Imam Bukhari aja lebih dari 1000, padahal beliau berapa hafalannya? 1000 lebih gurunya. Lah kita gurunya siapa? Nah, ini menjadi oleh karena itu saya menghimbau pada teman-teman saya, saudara saya, keluarga saya yang masih di dalam, ya marilah kita belajar dulu lah. Kita mungkin saya nggak bisa nyampaikan dalilnya, saya kan masih fakir ilmunya lah, masih nggak ada apa-apanya. Belajar kepada ilmu yang benar. Nanti insya Allah kalau Allah menghendaki terbuka, karena jalannya hidayah itu lewat ilmu. Insya Allah ini menjadi ibror untuk teman-teman sekalian, dan saya doakan mudah-mudahan keluarga saya masih dalam, ya karena masih ada mungkin ponakan-ponakan, kebetulan kakak-kakak adik saya masih ada di dalam, ya, tapi saya selalu berdoa setiap saya sholat, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk, karena yang tidak ada yang orang bisa memberikan hidayah kecuali Allah. Itulah mungkin sedikit pengalaman saya, dan mungkin bisa memberikan motivasi, karena tidak ada kata-kata terlambat di dalam belajar, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.